semua dan teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita akan beribadah We Exist, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah We Exist ini walaupun secara online. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan ibadah We Exist ya Tuhan. Tuhan, Kau sertai dan berkati kami dari awal hingga akhirnya kami selesai beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah kakak semua dan teman-teman semua. Dadah. Shalom adik-adik Go Exist. Wah, kakak senang sekali bisa bertemu kalian lagi di ibadah online Go Exist. Nah, kakak percaya dan kakak yakin kalian semua ada dalam penyertaan Tuhan dan dalam keadaan yang penuh sukacita. Coba dong kakak mau lihat senyumnya semuanya. Kakak mau lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita karena Tuhan sudah bangkit untuk kita semua. Yuk, kita semua mau bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh dengan semangat. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ulangi lagi dari awal ya. Kita mau kerahkanlah kekuatan kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Wah, keren-keren banget adik-adik gue sudah memuji Tuhan dengan penuh dengan semangat. Sekarang kakak mau undang kalian semua untuk duduk. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, kita mau mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bapakku datang padamu,
syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan biarlah Tuhan akan berbicara sebebas-bebasnya Tuhan dalam hidup kami melalui firman yang akan Tuhan berikan pada saat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan keseluruhan ibadah ini hanya dalam nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita Alkitab, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak yuk untuk kalian semua untuk memberikan persembahan. Persembahan ini bisa berguna loh untuk memperlebar kerajaan Tuhan, untuk memberkati pelayanan di gereja kita. Nah, untuk adik-adik yang mau memberi, yuk boleh minta bantuan sama papa mamanya untuk scan QR code yang ada di layar di sini. Kita berdoa ya untuk persembahan kita. Terima kasih Allah, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan, Kau yang pakai persembahan ini menjadi alat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sudah memberi, dan biarlah Tuhan segala sesuatu yang sudah kami berikan ini bisa sungguh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah, kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Biar Tuhan sendiri yang berbicara dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab nih. Siapa yang sudah siap? Wah, kakak lihat banyak sekali tangan yang terangkat, dan kakak percaya kalian mau duduk diam dan mendengarkan supaya kita mau belajar sama-sama ya, untuk terus menjadi yang lebih baik seperti Tuhan Yesus. Yuk, untuk firman Tuhan hari ini kita mau panggilkan Kak Sharon. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Aku harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Jadi kita udah sama-sama muji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu aku mau tanya teman-teman dulu nih. Beberapa hari yang lalu di tanggal 17 Agustus kita kan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia nih. Mungkin teman-teman juga ada yang udah rayain ya di sekolah. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa kita merayakan Hari Kemerdekaan itu? Kita sampai buat lomba-lomba atau permainan di sekolah. Kita juga lihat belakangan ini ada banyak bendera merah putih di mana-mana ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa kita merayakan Hari Kemerdekaan itu? Salah satu alasan kita merayakan Hari Kemerdekaan adalah karena kita mau merayakan kebebasan Indonesia atas para penjajah. Dulu sekali, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa lain. Segala kekayaan yang harusnya milik bangsa kita dirampas oleh bangsa lain. Orang-orang Indonesia juga dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar untuk bangsa lain. Tapi akhirnya karena bangsa Indonesia bersatu, berjuang keras dan pantang menyerah melawan para penjajah, bangsa kita sekarang menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang bebas dari kekuasaan bangsa lainnya. Kita harus bersyukur ya buat kebebasan yang bangsa kita miliki. Nah, ngomong-ngomong soal kebebasan, cerita kita hari ini juga tentang seseorang yang dibebaskan loh. Siapa orangnya dan dibebaskan dari apa ya? Yuk kita simak ceritanya sama-sama. Di Yerusalem ada seorang raja bernama Raja Herodes. Raja ini tidak suka dengan orang-orang Kristen yang mengikuti Tuhan Yesus. Raja Herodes tidak mau ada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus lagi. Salah satu murid Tuhan Yesus, Petrus, jadi ikut ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Selama di penjara, dia juga dijaga oleh 4 penjaga supaya dia tidak bisa kabur. Walaupun Petrus ada di penjara, orang-orang di gereja yang mengasihi Petrus terus berdoa untuk Petrus supaya ia tetap selamat dan disertai oleh Tuhan. Di malam harinya, Petrus tidur dan dijagai oleh 2 penjaga di samping kiri kanannya. Tangannya terkunci oleh rantai, jadi dia tidak bisa kemana-mana. Hanya bisa terkunci di dalam penjara. Tapi di malam itu, terjadi suatu hal yang luar biasa. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan muncul dan menyinari seisi penjara itu. Malaikat itu menepuk bahu Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Ayo berdiri, cepat." Saat itu juga rantai yang mengunci kedua tangan Petrus juga tiba-tiba lepas. Kata malaikat itu juga, "Pakailah baju dan sendalmu." Dan Petrus pun taat kepada perintahnya. Petrus mengikuti malaikat itu keluar dari penjara. Di saat itu, Petrus kira dia ini hanya sedang bermimpi. Padahal hal yang terjadi saat itu benar-benar terjadi loh. Mereka pun berhasil keluar dari penjara itu, dan malaikat itu pergi meninggalkan Petrus. Disitulah Petrus menyadari bahwa Tuhan sudah menolong dia keluar dari penjara itu lewat malaikat yang Tuhan kirimkan.
Petrus pun pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes yang sering juga disebut Markus. Di situ ada banyak orang yang berkumpul dan berdoa. Petrus mengetuk pintu gerbang rumah itu. Datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode. Rode belum membukakan pintunya, tapi dia hafal dan tahu kalau itu pasti suara Petrus. Dia senang sekali mendengarnya sampai dia lupa membukakan pintu dan malah langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dia memberitahu semua orang yang berkumpul di rumah itu, ada Petrus sedang berdiri di depan pintu. Tapi orang-orang tidak percaya kepada Rode. Petrus kan ditahan di penjara, jadi mereka pikir tidak mungkin Petrus tiba-tiba bisa ada di sini. Sementara Petrus yang ada di luar terus mengetuk pintu. Dan di saat pintu gerbang dibukakan, orang-orang di rumah itu terkejut sekali melihat bahwa itu benar-benar Petrus. Petrus pun menceritakan ceritanya, bagaimana Tuhan dengan amat baik membantunya keluar dari penjara. Nah, itu dia teman-teman cerita dari Petrus, di mana dia di penjara walaupun dia nggak salah apa-apa. Walau di penjara, perlindungan dan pertolongan Tuhan buat Petrus luar biasa ya. Dia bisa keluar dari penjara dengan lancar tanpa ketahuan siapapun di dalam penjara itu. Pertolongan Tuhan ini tentu juga datang dari orang-orang yang berdoa buat Petrus ya. Karena mereka mengasihi Petrus, mereka berdoa terus untuk Petrus supaya Petrus nggak kenapa-napa, supaya Petrus tetap selamat. Dan akhirnya pertolongan Tuhan benar-benar ada ya buat Petrus. Sama seperti bangsa Indonesia yang dulu bisa mengalahkan penjajah dengan cara bersatu, kita juga bisa loh mengalahkan kuasa-kuasa jahat dengan cara bersatu di dalam doa, yaitu dengan cara berdoa bersama-sama. Sama seperti dengan orang-orang yang berdoa untuk keselamatan Petrus di cerita tadi ya. Misalnya nih, kalau ada orang yang sakit, kita bisa loh doain orang yang sakit itu bareng-bareng supaya dia cepat sembuh. Atau kalau mau ujian, boleh juga loh doa bareng teman-teman sekolahnya supaya semuanya bisa ngerjain ujian dengan baik. Apapun yang teman-teman mau doakan, boleh banget loh didoain bersama-sama. Doa sendiri itu bagus, tapi akan lebih baik kalau kita bisa ajak orang-orang lain untuk berdoa bersama-sama kita. Ini ada ayatnya loh teman-teman, di Matius 18 ayat 20 yang bunyinya seperti ini nih. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekarang kita baca ayatnya bareng-bareng ya, supaya kita bisa makin ingat sama ayatnya. Oke? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oke deh, semoga lewat firman hari ini teman-teman jadi bisa belajar ya, bahwa di saat kita bersatu dengan cara berdoa bersama-sama, Tuhan pasti akan bantu kita apapun yang kita doakan. Nah, sekarang kita praktek ya. Kita mau doa sama-sama. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk sama-sama beribadah, memuji, menyembah nama-Mu, dan bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Lewat firman-Mu hari ini kami belajar ya Tuhan tentang kuasa doa-Mu ya Tuhan, terutama di saat kami berdoa bersama-sama. Kau yang mengajar kami supaya kami bisa belajar ya Tuhan, berdoa bersama-sama dengan keluarga kami, teman kami, oleh siapapun ya Tuhan, karena kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul, di situ kuasa-Mu hadir ya Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi ibadah kami akan selesai, tapi kami percaya Kau akan perkumpulan kami lagi, persatukan kami lagi di ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Oke deh teman-teman, sampai ketemu di ibadah online GoExis selanjutnya ya. Bye bye. God bless you.